Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ahmad Muhibin, tentunya di channel Hibin ID. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal TPS lagi. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Soal nomor 1 seperti ini. Jika X sama dengan rata-rata dari 3N plus 3N, 5N, dan 7, sedangkan Y sama dengan rata-rata dari 2N, 6N, dan 9N, maka hubungan yang benar. Oke, kita akan cari X dulu. X berarti di sini gini ya. X-nya itu seperti ini. Kan rata-rata, berarti kita jumlahkan semua, yaitu 3N plus 5N plus 7, kita bagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data kan ada 1, 2, 3 ya. Berarti 3 di sini. Oke, ini kita peroleh berarti 8N plus 7 per 3. Kemudian yang Y ini dijumlahkan juga 2N plus 6N plus 9, kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yaitu ada 3. Nah, sehingga ini kita peroleh 8N plus 9 ya per 3. Oke, ternyata sama. Ininya sama ya. Nah, yang membedakan ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa X itu kurang dari Y ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ini. Oke, seperti itu. Kemudian coba kita lanjut ke nomor 2. Jika X sama dengan 1/4 kemudian dipangkatkan 3. Dan Y adalah 3 dipangkatkan 1/4. Nah, ternyata dibalik. Oke, kalau kita X itu 1/4 pangkat 3, berarti kalau kita masukkan pangkatnya seperti ini ya. X itu sama dengan 1 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Nah, dari sini 1 per 4 pangkat 3, itu pasti kita dapat X-nya itu kurang dari 1 ya. Oke, nah selanjutnya Y itu kan berapa? 3 pangkat 1/4. Nah, karena ini dipangkatkan, bilangan bulat positif dipangkatkan, maka hasilnya kan akan lebih dari 1. Karena pangkatnya juga positif. Nah, jadi akan lebih dari ini bukan X, Y ya. Nah, sehingga kita peroleh, dapat kita simpulkan seperti ini. X ini karena ini kan kurang dari 1, yang Y lebih dari 1, berarti X kurang dari Y. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Oke, coba lanjut ke nomor 3. Soalnya seperti ini. Jika 4 min X per 2 plus X sama dengan X, berapakah nilai dari ini ya? Oke, kita coba kerjakan yang sini dulu. Kalau ini kedua ruas kita kalikan ini 2 plus X, berarti kita peroleh gini ya. Ini kan 4 min X itu sama dengan X kali 2 plus X. Nah, kita tutup, kemudian ini 4 min X itu sama dengan 2X, ini kita kalikan ke dalam gini ya, berarti plus X kuadrat. Oke, kita jadikan satu ruas, biar X-nya positif kita pindah ke kanan semua, atau kita tulis seperti ini, X kuadrat, ini berarti plus 3X min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah ini. Nah, kita bisa manipulasi seperti ini, berarti X kuadrat ini plus 3X min 2, karena ini kan min 4, berarti ini min 2 sama dengan 0. Gini ya, min 2 sama min 2 berarti kan min 4. Nah, karena yang ditanyakan ini, kita bentuk seperti ini, plus 3X min 2. Nah, yang satunya kita pindah. Nah, sama dengan 2. Jadi jawaban yang memenuhi mana ini adalah yang D ya.
Oke, seperti itu. Coba kita lanjut ke nomor 4. Seperti ini soalnya. Nah, banyaknya cara untuk menentukan 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki duduk melingkar tanpa membedakan tiap anak. Oke, karena kasus melingkar dan tanpa membedakan tiap anak, kita pakai permutasi siklis ya. Nah, permutasi siklis itu gimana? Kalau misal di sini ada n, ini siklis ya, atau siklik itu sama dengan n-1 faktorial. Nah, berarti di sini akan 3 sama 2, berarti 5 ya. 5 siklik atau siklis, maka di sini kita dapat 5-1 kemudian faktorial, berarti kan 4 faktorial. Nah, arti dari 4 faktorial ini 4 dikalikan bilangan sebelumnya, berarti bilangan di bawahnya ya sampai 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, ini kali 2, 2 kali 1 2, jadinya kita dapat 24 cara. Oke, jadi jawaban yang memenuhi adalah yang E ini. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, soalnya seperti ini. Nilai A agar persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus 2a sama dengan 0 itu mempunyai 2 akar yang berlainan dan positif. Nah, kita teliti ada 2 syarat. Yang pertama itu x1 kali x2 itu harus lebih dari 0. Ini syarat yang pertama ya. Kemudian yang syarat kedua, D-nya atau diskriminan itu juga lebih dari 0. Nah, x1 kali x2 berarti C per A. Nah, ini berarti A, B, C ya. Lebih dari 0. Berarti C-nya berapa? 2A. Per A-nya yang ini ya, 1. Oke, lebih dari 0. Berarti 2A itu lebih dari 0. A-nya lebih dari 0 ya. Oke, kita dapat yang pertama. Kemudian D atau diskriminan itu B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Nah, B berarti kan ini min 8 ya, kita ambil koefisiennya, berarti min 8 kita pangkatkan 64 dikurangi 4 kali A nya kan 1 kalikan 2A, berarti 1 kali 2A itu lebih dari 0. Nah, di sini kita peroleh 64 kurangi 8A lebih dari 0 ya. Nah, di sini min 8A lebih dari min 64. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan min 8. Kita dapat A, karena bukan kurang ya, pembaginya itu min 8 kan negatif, maka tanda berubah. Berarti di sini bagi min 8 yaitu dapatnya 8. Nah, dari 2 ini kita cari itunya penyelesaiannya, yaitu saya tulis di sini aja, karena ini kan lebih dari A lebih dari 0, berarti 0 kurang dari A. Nah, sementara yang ini kurang dari 8. Oke, jadi seperti ini penyelesaiannya. Jawabannya adalah yang C ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Soalnya seperti ini, jika x kuadrat min y kuadrat sama dengan 3/8, maka nilai 15/2 kali ini ya, x min y kali x plus y. Oke, kita ingat bentuk ini, atau saya tulis gini, 15 kan per 2 kali, kita jabarkan ya, berarti x kuadrat plus x kali y min x kali y min y kuadrat. Nah, ternyata ini kan sama, kita coret
Jadi kita dapat 15 per 2 kali X kuadrat min Y kuadrat. Oke, ini kita bisa ganti dengan 3/8 ya. Jadi 15 per 2 kali 3/8. Kita coret dapat 4 di sini. Nah, 15 kali 4/3. Kita sederhanakan 5 jadinya 20. Oke, jawabannya adalah yang E ini. Oke, kita coba masuk ke nomor yang terakhir. Nah, seperti ini. Agak panjang mungkin ya. Oke, jika ada soal seperti ini, maka nilai X adalah, kita punya kesamaan, atau ini kita coret dulu ya. Ini sama-sama bagi 2, berarti kan sini dapat 64. Nah, karena ini, kalau kita ingat bentuk eksponen, kita bisa rubah menjadi seperti ini. 2x, 2 pangkat X kali 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat X kali 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat X kali 2 pangkat 6. Nah, ini ya, ini sama dengan 21. Ini kan per 64-nya saya pindah ke sini aja langsung. Oke, nah ini ada kesamaan 2 pangkat X, 2 pangkat X kita keluarkan, 2 pangkat X sama dengan kita kalikan 2 pangkat 2 berarti 4 ditambah 2 pangkat 4 berarti 16, kemudian 2 pangkat 6 berarti 64. Itu sama dengan 21 kali 64. Nah, ini 2 pangkat X kalikan 84 ya. Sama dengan 21 kali 64. Nah, kita coret-coret di sini dapatnya 4 ya. Berarti di sini kita dapat 2 pangkat X sama dengan 64/4. Nah, saya tulis di sebelahnya. Kan gini, dapatnya 2 pangkat X itu sama dengan bagi berapa berarti? 16 ya. 16. Nah, kita rubah ke bentuk basisnya. 2 pangkat X itu sama dengan 2. Nah, 16 itu 2 pangkat berapa? Pangkat 4. Nah, karena basis sudah sama, kita ambil pangkatnya. Berarti X itu sama dengan 4. Nah, jadi yang memenuhi adalah yang B ini ya. Oke, seperti itu. Mungkin cukup itu dulu teman-teman pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.